Halo anak-anak yang kasih, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran agama 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa, makasih yang bersemayam di kerajaan surga. Bapa, pada kesempatan ini bersama-sama kami, para siswa Sekolah Agama 1 di Distrik Purwokerto, datang ke hadapan-Mu. Kami bersama-sama menyembah-Mu dan memuji-Mu. Kami bersyukur atas hari-hari yang telah kami lalui, dan atas kasih-Mu pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama berkumpul meskipun melalui daring. Kami ingin belajar bersama dalam pelajaran agama 1 yang telah Engkau sediakan. Bapa, berkati pelajaran hari ini, berkati guru yang mengajar, serta sarana dan prasarana yang kami gunakan. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, ajarlah kami, dan bukalah hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan. Bapa, kami menyekutukan doa kami dengan doa para pembawa berkat kami. Berilah lebih dari apa yang kami mohonkan berdasar kehendak Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang kekasih, pelajaran hari ini berjudul Jalan-Jalan Allah Yusuf, yang merupakan pelajaran yang ke-9 di tahun ajaran ini. Tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak mengenali bahwa Allah menuntun secara menakjubkan orang-orang yang bertanya akan kehendak-Nya. Isinya yang pertama Yusuf dan saudara-saudaranya, yang kedua Yusuf di Mesir, dan yang ketiga jalan-jalan Allah dengan anak-anaknya. Bayangkanlah jika saya hari ini membawa sepotong emas dan itu akan diberikan kepada seorang di antara kalian. Apa reaksi kalian jika tidak mendapatkan hadiah tersebut? Mungkin ada yang merasa sedih, ada lagi yang merasa jengkel, ada yang merasa marah, ada yang merasa iri, atau bahkan ada yang bersuka cita untuk orang yang menerima hadiah itu. Alkitab memberitakan perihal anak-anak Yakub yang iri dan marah kepada saudara-saudaranya. Mari kita simak video singkat berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang
sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar,
Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,
Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari kisah Alkitab tadi, kita dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Yusuf mengalami ketinggian dan kerendahan pada jalan hidupnya. Yang kedua, Yusuf menghindari dosa. Yang ketiga, Allah senantiasa menyertainya. Dan yang keempat, segala sesuatu yang Yusuf alami terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak Allah juga mengalami ketinggian dan kerendahan, suka dan duka. Banyak yang kita alami diizinkan oleh Allah. Dalam segala situasi kehidupan, kita ingin tetap tinggal pada Tuhan dan bertanya akan kehendak-Nya. Anak-anak yang kekasih, kesimpulan dari pelajaran hari ini, seringkali kita merasa ditinggalkan sendiri dalam kekhawatiran-kekhawatiran dan problema-problema hidup kita. Tetapi kita tidak pernah sendiri karena Allah senantiasa menyertai kita. Ia mengenali jalan kita dan menuntun kita dengan pasti melalui ketinggian dan kerendahan. Tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah ada 2 soal, silakan bisa kalian baca. Yang pertama, setiap dari kita pasti pernah mengalami suka dan duka. Ceritakan kepada kedua orang tua kalian atau saudara kalian di rumah tentang pengalaman suka atau duka yang kalian alami. Dan yang kedua, apakah dalam setiap suka dan duka kalian merasa Allah beserta kalian? Silakan tugas bisa kalian kerjakan setelah ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa, di penghujung pelajaran agama hari ini, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah mengajar kami. Biarlah pelajaran yang telah kami terima hari ini akan tertanam dalam pikiran kami. Biarlah kami dapat hidup seperti Yusuf yang selalu bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat mengikuti pelajaran agama hari ini. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi mereka yang karena keterbatasan sarana tidak dapat belajar bersama-sama dengan kami, biarlah Engkau selalu menyertai mereka dalam belajar mandiri. Bapa, kami merindukan belajar tatap muka seperti dahulu. Biarlah Engkau segera membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Bapa, berkati para hamba-Mu, termasuk juga pekerjaan mereka. Berkati juga orang tua kami yang selalu merawat dan mendidik kami. Bersama-sama kami berseru, ya Tuhan Yesus, pendekkanlah waktu penantian kami. Berilah lebih dari yang kami mohonkan berdasar kehendak Yesus Kristus. Amin. Pelajaran telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa di pelajaran berikutnya.